Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rita Wahyu Ulanabila dari kelas BKA 1 2018 dengan NIM 18504 kali 16. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPLBK yang telah saya rancang. RPL ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa BK maupun guru BK di luar sana. Gak usah lama-lama, mending kita langsung lihat aja yuk. Check it out. Oke, langsung aja. Di sini ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang dilakukan secara daring melalui bimbingan klasikal dalam semester genap tahun 2021-22. Nah, komponen dalam BK itu ada 4, di mana yang pertama ada layanan dasar, kemudian layanan responsif, kemudian layanan perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, dalam RPL ini menggunakan komponen layanan dasar, dan bidangnya juga terdapat menjadi 4, yaitu ada bidang karir, bidang pribadi, bidang sosial, dan bidang belajar. Nah, dalam RPL ini menggunakan bidang belajar. Kemudian untuk topiknya di sini membangkitkan semangat belajar. Kenapa saya menggunakan topik ini? Karena di masa-masa pandemi saat ini banyak siswa itu merasa jenuh, merasa bosan ketika mereka melakukan kelas daring. Akhirnya di sini saya menggunakan topik ini untuk membangkitkan semangat mereka dalam belajar, mengurangi rasa bosan mereka. Kemudian jenis kelompok ini adalah terbuka. RPL ini diperuntukkan untuk kelas 10 semester genap dengan waktu 1 kali 45 menit dengan jumlah anggota 36 siswa. Nah, untuk RPL ini terdapat tujuan layanan di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu siswa dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga dapat membangkitkan semangat belajar untuk berprestasi. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya membangkitkan semangat dalam belajar. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga dapat membangkitkan semangat belajar untuk berprestasi. Kemudian di sini terdapat metode alat dan media. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, di sini metodenya salah. Yang benar adalah daring, bukan luring. Nah, di sini metodenya adalah sesi tanya jawab dan berpendapat. Kemudian alat dan media yang digunakan adalah laptop, kemudian video, kemudian WhatsApp, kemudian Google Meet, Google Classroom, dan materi membangkitkan semangat belajar. Kemudian langkah-langkah kegiatan layanan dalam RPL ini adalah yang pertama ada tahap awal, di mana tahap awal ini guru BK menyiapkan room pada Google Classroom. Jadi yang pertama adalah guru BK menyiapkan room pada Google Classroom. Kemudian setelah itu guru BK membuat room pada Google Meet. Lalu link dari Google Meet itu disebarkan melalui grup WhatsApp. Pasti setiap kelas atau setiap sekolah, setiap siswa pasti memiliki grup WhatsApp dong dengan guru-gurunya, termasuk dengan guru BK, karena itu sangat penting sekali. Kemudian siswa bergabung di room, lalu guru BK membuka dengan salam dan doa serta meminta siswa untuk melakukan on camera. Jadi seperti biasa ketika luring juga sama, di daring ini guru BK tetap membuka dengan salam dan melakukan pendekatan dengan siswa. Lalu guru BK juga membina hubungan baik dengan siswa. Kemudian guru BK menyampaikan tujuan layanan materi. Dan yang terakhir, guru BK juga menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti kelas daring. Setelah melalui tahap awal, langsung masuk ke tahap inti, di mana di tahap inti ini guru BK menjelaskan materi yang akan disampaikan melalui Google Meet. Jadi di sini guru BK menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan melalui Google Meet. Lalu guru BK menayangkan video. Kenapa menggunakan video? Karena daripada kalau siswa terlalu mendengarkan itu kan nanti kesannya kayak ceramah. Nah, itu siswa itu akan merasa bosan. Jadi gimana caranya
caranya yaitu salah satunya menggunakan video. Jadi siswa ditampilkan video untuk disimak sama si siswa itu tadi. Kemudian guru BK juga membuka sesi tanya jawab atau berpendapat dengan para siswa, dan guru BK juga memberi tugas kepada siswa. Selanjutnya tugas tersebut dikumpulkan di Google Classroom. Lalu ada tahap akhir. Di tahap ini, guru BK mengajak siswa membuat kesimpulan terkait materi. Jadi setelah melakukan kelas daring, membahas materi tersebut, guru BK mengajak siswa untuk menyimpulkan materi hari ini itu seperti apa. Kemudian guru BK juga memberi motivasi kepada siswa agar siswa itu semangat dalam belajar. Kemudian guru BK juga menyampaikan materi layanan yang akan datang. Jadi guru BK juga perlu menyiapkan materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian guru BK mengakhiri kegiatan dengan doa dan salam, seperti yang biasa dilakukan di kelas luring maupun kelas daring. Setelah itu, guru BK melakukan evaluasi. Terdapat evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, di sini evaluasi prosesnya itu guru BK melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses kegiatan. Yang pertama, sikap siswa dalam mengikuti kegiatan. Nah, sikap siswa dalam kegiatan ini tuh seperti apa? Apakah siswa merasa tertarik atau merasa bosan atau merasa biasa aja, seperti itu. Kemudian cara siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini siswa melaksanakan tugas itu secara antusias atau tidak. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal ini, dilihat evaluasi tentang suasana pertemuan. Apakah suasananya menyenangkan atau membosankan atau mungkin menyedihkan atau bagaimana. Kemudian evaluasi terhadap topik yang dibahas. Nah, topik yang dibahas di sini, apakah siswa-siswi itu tertarik dengan topik yang dibahas atau tidak, seperti itu. Kemudian evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi. Nah, di sini guru BK juga perlu mengevaluasi dirinya bahwa bagaimana dia memberikan materi kepada siswa, apakah tersampaikan ataukah lancar atau mungkin ada kendala. Kemudian guru BK juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti. Jadi di sini entah guru BK maupun siswa juga mengevaluasi bagaimana sih mereka dalam proses kegiatan ini, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa menjadi referensi untuk mahasiswa BK maupun guru BK di luar sana. Oke, setelah ini saya akan menayangkan video terkait materi yang saya berikan di RPL ini, yaitu dengan topik membangkitkan semangat belajar. Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu. Tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya
Uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin biaya haji mereka, kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang. Tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan. Tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja. Selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar, waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih.